Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Ainovina dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori psikologi sastra dan penerapannya dalam sebuah puisi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche, yaitu jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, psikologi berarti ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Clifford dalam Usman dan Juhia, kind of human and animal behavior, yang artinya psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan hewan. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Psikologi sastra adalah model penelitian interdisiplin dengan menekankan karya sastra memiliki posisi yang lebih dominan atas dasar khazanah sastra yang sangat luas, yang diadvokasi melalui tradisi yang berbeda-beda. Unsur psikologis menampilkan aspek-aspek yang berbeda-beda. Mempelajari psikologi sastra sebenarnya sama dengan mempelajari manusia atau tokoh dalam cerita tersebut dari dalam. Daya tarik dalam psikologi sastra ini adalah pada masalah manusia yang melukiskan potret jiwa. Tidak hanya dengan jiwa sendiri yang muncul dalam sastra, tetapi juga bisa mewakili jiwa orang lain. Pengarang dalam karyanya sering menambahkan pengalamannya sendiri atau pengalaman yang sering dialami oleh orang lain. Seorang seniman, penyair, atau pengarang sejatinya menyampaikan ajaran tentang kebaikan dalam penyampaian. Ada 3 cara yang dilakukan untuk memahami hubungan antara psikologi dengan sastra, yaitu yang pertama, memahami unsur-unsur pengarang sebagai penulis. Yang kedua, memahami unsur-unsur kejiwaan para tokoh. Yang ketiga, memahami unsur-unsur kejiwaan para pembaca. Sekarang, saya akan memberi contoh salah satu puisi dari karya Chairil Anwar yang berjudul Sajak Putih. Puisi berjudul Sajak Putih karya Chairil Anwar tersebut terdiri atas 3 bait dan tiap bait terdiri atas 4 baris. Tiap bait puisi tersebut sangat mengutamakan persajakan atau unsur bunyi akhir. Persajak akhir tersebut bertujuan untuk menghasilkan efek irama dan estetika atau keindahan puisi, sehingga puisi berjudul Sajak Putih ini memiliki daya estetika sangat kuat. Dalam konteks persajakan tersebut, menurut teori Freud, tidak hanya sekedar untuk keindahan tetapi merupakan pengungkapan emosi atau jiwa penyair yang tertekan. Tertekan dalam konteks puisi Sajak Putih tersebut ialah tertekan rasa cinta penyair kepada kekasihnya. Sebagaimana diungkapkan sang penyair pada bait kedua, sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba, meriak muka air kolam jiwa, dan dalam dadaku memerdu lagu, menari seluruh aku. Ketertekanan atau terresepsi dalam istilah psikoanalisa tertuliskan secara jelas dan kuat dalam baris-baris bait kedua tersebut. Terutama pada baris sepi menyanyi, malam dalam mendoa, merupakan suatu malam yang tingkat kesepiannya begitu sempurna sehingga sangat sepi atau diam atau kusuk sebagaimana waktu tengah malam untuk berdoa tiba. Ketertekanan inilah yang mengantarkan alam bawah sadar muncul dalam baris atau meriak muka air kolam jiwa. Pada bait pertama, dalam baris di Tamatamu Kembang Mawar dan Melati, kata mawar dan melati merupakan metafora yang dalam teori Freud dinyatakan juga sebagai simbol, yaitu mengganti sebuah ujaran dengan penanda lain. Kata melati dan mawar yang berarti suatu yang indah atau cinta yang murni. Hal ini oleh Freud dinyatakan sama dengan mimpi, yakni mimpi memberi sesuatu yang seluruhnya asing, atau ia hanya memilih beberapa unsur realita untuk dikombinasikan, atau sekedar masuk dalam suasana hati dan mengubah realita ke dalam simbol-simbol. Sajak Putih karya Chairil Anwar tersebut banyak menggunakan bahasa figuratif atau kias. Misalnya, kata lagu dan menari dalam baris dan dalam dadaku memerdu lagu, menarik menari seluruh aku. Mengiaskan kegembiraan si aku karena bersanding atau melihat kekasihnya dalam keadaan yang menyenangkan. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja. Bahasa figuratif yang bermakna kias tersebut menurut Freud sama dengan bahasa atau teks mimpi yang penuh kias dan simbol. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan saya tentang teori psikologi sastra dan penerapannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.